Ini tipikal-tipikal orang-orang yang pernah aku perhatikan, tapi mereka itu nggak sukses ya. Walaupun mereka kaya, tapi tetap aja mereka nggak sukses. Dan halo, kembali lagi di channel aku yang menceritakan bagaimana caranya hidup sehat, hidup lebih bahagia, dan self-healing bisnis. Dan tentu aja karena pengalaman aku selama hampir 9 tahun meneliti pariwisata dan meneliti beberapa proyek pariwisata yang dikemas unik-unik sama pelaku pariwisata, dan tentunya sih ini menurut aku menarik banget untuk dicoba ya. Tapi jujur aja selama hampir 4 bulan dan 1 tahun 7 bulan 6 bulan tuh saya itu kayak mempelajari holistic healing gitu. Holistic healing itu dimana orang-orang ini jauh lebih ditenangkan sih ketimbang secara instan ditenangkan dengan obat-obatan. Mending mereka bisa refreshing ke beberapa cottage yang sepi. Kemudian mereka mencoba hidup vegan setiap hari atau hidup-hidupan yang jauh dari radikal bebas, seperti makanan-makanan yang kelihatannya tuh enak di kafe, manis-manis, ternyata nggak sehat. Terus snack-snack yang mengandung banyak pengawet-pengawet gitu, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan yang nggak sehat seperti kebanyakan nonton Netflix, kebanyakan nonton ini itu. Tapi tentunya di sini aku mau menjelaskan ada loh orang-orang itu yang bayar mahal-mahal untuk healing tapi mereka tuh nggak sukses, which is mereka kesana tuh hanya sia-sia, hanya membuang-buang energi, uang, dan juga pikiran mereka untuk mengeluh di sana. Nah, aku bisa melakukan banyak hal untuk healing sendiri tanpa harus ke Bali loh. Saya dulu ketergantungan, oh kalau jalan-jalan bisa membuat otak lebih fresh dan otak lebih supaya kita bisa melupakan hal-hal yang jelek gitu ya. Cuman kadang-kadang sih kalau nggak sesuai takaran dan kebablasan kita boros, tentunya itu akan menyiksa kita di kemudian hari gitu loh. Nah, seperti inilah maksud aku itu nggak suksesnya orang itu ketika mereka spend quality time-nya dengan cara yang salah. Seperti uangnya habis, atau mereka ternyata tuh nggak suka dengan tempatnya. Mereka hanya ekspektasi dari luar, nggak dari dalam. Seperti itu. Karena apa? Karena pengaruh sosial media sangat cepat. Berdasarkan pengalaman aku, orang kalau tidak mencoba apa yang temannya sudah dicoba, walaupun dia tuh dengan itu tanpa itu pun baik-baik aja, tetap aja orang merasa kurang nggak sih? Seperti itu ya. Ini kayak cerita, aku itu seperti mengamati beberapa teman-teman trainer aku yang di Bali selama 1 bulan. Kita trainingnya tuh cepet banget, tapi kita tuh kayak mencari lahan untuk bekerja atau lahan untuk melayani orang itu membutuhkan waktu yang nggak cepat, nggak bisa singkat gitu. Kita bisa tahu orang seperti ini seperti itu. Jadi gini ceritanya ya. Saat itu ada seorang teman trainer aku itu yang dia jauh-jauh dari luar pulau gitu. Dia bertujuan untuk menggiling diri sendiri supaya dia itu punya trauma-trauma kecemasan, trauma-trauma yang membuat dirinya tuh sakit hati, bahkan sampai menyerang ke fisik, sampai dia pernah bilang ke kita kalau dia tuh hampir mau bunuh diri, which is itu sangat ironis sekali karena aku sendiri sudah pernah yang namanya diinjek-injek orang gitu loh, udah yang namanya kena serangan fisik seperti pemukulan, kemudian ditabrak sepeda motor sampai kaki aku patah, bahkan aku tuh kayak nggak di appreciation gitu. Itu sudah aku lakukan, tapi aku which is sampai sekarang masih bersyukur nggak ada keinginan untuk bunuh diri seperti itu. Nah, temanku ini dia sampai sesetres itu menyerang bagian badannya itu yang menurut aku tuh cukup vital gitu loh. Nah, di sini dia itu bersama teman-teman aku yang lainnya itu menggeluti profesi yoga dan beberapa healing method yang mungkin kalian ingin pelajarin gitu. Jadi kayak gini ceritanya teman-teman. Dia ini, kita berkenalan dengan dia ini di awal-awal pertama itu oke-oke aja sih. Kayaknya ini orang ini pengalamannya banyak ya, sudah ikut holistic healing di berbagai macam tempat, bahkan pindah-pindah negara juga. Karena suaminya teman saya ini orang asing, orang Perancis gitu loh. Jadi dia itu tahu beberapa tempat holistic healing di Eropa. Kemudian dia ini juga punya orang tuanya kayak punya lahan kayak perkebunan gitu di luar pulau. Terus dia itu sudah belajar juga kayak beberapa holistic healing, bahkan spirituality yang susah gitu loh. Itu aja aku tuh ngerasa oke, ini cewek kelihatannya oke banget kalau diajak ngomong atau bicara ya, karena which is saya sendiri bukan tipikal orang yang sangat ketergantungan dengan agama. Karena saat saya merasakan belajar spirituality,
rasa toleransi saya, bahkan rasa kecintaan saya sama Islam tuh cukup meningkat gitu loh, nggak ada rasa kebencian gitu loh. Nah, disitulah aku tuh merasakan bahwa ternyata selama minggu pertama itu kita baik-baik aja, kita kenal-kenalan kok, backgroundnya keren-keren ya, ada yang apa tuh namanya, ada yang dari Jerman, ada yang dari mana, and all people they call themselves itu bukan religius tapi spiritual, dan mereka punya cukup banyak uang, karena di tempat trainer aku itu untuk healing aja itu mereka membutuhkan biaya paling kecil tuh 2 juta, paling mahal 18 sampai 20 juta. Ya, kalau mau pengen fasilitas yang bagus, mereka harus bayar sampai 25 juta udah dapat villa dan private trainer gitu loh. Nah, setelah itu aku merasakan di minggu-minggu kita mau liburan, karena kita punya kayak hari libur gitu, kita jalan-jalan deh. Dan ternyata selama kita di trainer ini, kita itu memang benar-benar dibatasin. Kita seminggu tidak ada yang namanya HP setelah makan malam, which is kita bangun pagi mendengarkan mendengarkan beberapa materi dari aji kita, dari guru kita. Kemudian kita kalau mau makan siang atau apa, no phone, bener-bener no phone di minggu-minggu pertama. Kemudian kita itu kayak maksudnya itu kita didisiplinkan untuk tidak ketergantungan sama yang namanya HP gitu. Terus yang kedua adalah kita di sana itu makanannya bener-bener yang difitkan, harus organik. Jadi kayak makanan preservance kayak roti-roti atau apa tuh bener-bener dilarang kalau sudah di minggu awal-awal itu. Jadi kayak makanan-makanan daging pun kita memang sangat dilarang banget. Terus makanan pengawet-pengawet seperti apa ya, pokoknya yang vegan, non vegan, vegetarian diperbolehkan, tapi kalau daging apa ayam itu no gitu loh gitu. Kemudian setelah itu aku merasakan bahwa oke, kita makin akrab nih di minggu awal-awal nih, kok kelihatannya kita tuh semakin lama semakin ini gitu loh, semakin lama kayak semakin nyaman gitu loh itu. Nah, teman saya ini akhirnya kita jalan-jalan bareng gitu. Teman aku ini cukup, dia itu kayak merasakan kesakitan gitu karena dia harus menjalani program yoga, program pengobatan ini. Dia kelihatannya udah nggak kuat gitu. Tapi nggak tahu, begitu kita itu senang-senang ya, kita pernah kayak booking satu tempat karaoke club gitu malam hari di Bali. Dia minum berbagai macam alkohol, itu kenapa dia kuat? Dia makan makanan tradisional Bali dan apa itu dia tuh kayak nolak gitu loh, kayak dia tuh nggak mau nelen gitu loh, kayak nggak mau nerima gitu loh mulutnya itu. Terus akhirnya karena hanya faktor makanan dan fasilitas kita, karena fasilitas kita tuh juga hampir sama kayak kos-kosan gitu, jadi kita tuh berbagi lantai dan berbagai tempat untuk menyimpan koper kita. Nah, maksudnya tempat kita tuh supaya kita tuh nambah keakraban gitu loh, tanpa kita itu berantem, karena memang di sana nggak boleh berantem di tempat healing sana itu. Setelah itu minggu kedua baru saya tuh merasakan ada yang aneh. Dari beberapa orang ini sudah merasakan banyak yang nggak kuat, misalnya dari makanan ya, kemudian dari fasilitas juga, karena kayak mesin cuci atau apa tuh hampir kayak dibatasin gitu, makanya kita tuh kayak pakai laundry, jadi kita tuh kayak buang uang lagi gitu loh. Terus ada lagi yang namanya fasilitasnya yang kurang lagi itu adalah obat nyamuk dan beberapa perlengkapan mandi, shower, ember, kemudian gantungan baju, itu kita tuh kayak keterbatasan gitu di sana itu. Oke, itu kita boleh komplain sih, karena kita itu memang sudah bayar segitu, 20 jutaan, 18 juta lah, bukan 20 juta, 18 juta untuk program healing kayak gitu ya. Itu masih wajar. Tapi kalau sampai yang namanya saat itu, dia itu teman-teman saya ini mulailah mereka itu ngegap. Ada yang sangat nyaman dengan materi dan training di sana, ada yang udah nggak nyaman dan pengen keluar dari tempat itu. Dan saya di mana? Saya berada di posisi yang nyaman karena saya nggak mau mikirin itu, karena saya pengen memikirkan keahlian dan kesembuhan saya juga gitu loh di sana itu.
Nah, disitulah saya itu merasakan bahwa karena saya itu kan juga malam hari online ya, online bekerja gitu kan ya. Which is saya itu di sana itu seperti kayak menghindar gitu. Itu pikiran dari teman-teman saya yang nggak nyaman di sini gitu loh. Padahal saya malam hari itu bekerja dan cari wifi. Karena di kos-kosan sama tempat juga salah juga nggak dekat juga gitu loh tempatnya itu. So akhirnya apa tuh namanya, minggu kedua ini aku memutuskan untuk jalan-jalan sendirian aja, sama motor, nggak bareng-bareng sama teman-temanku ini gitu loh. Dan yang paling konyol adalah ketika minggu-minggu ketiga ini kayak minggu-minggu penghabisan gitu loh, kayak minggu-minggu lo itu begini gitu loh orang-orangnya. Jadi kita tuh kayak diperkenalkan orang-orang hebat, healer-healer hebat, dukun-dukun hebat. Dukun itu maksudnya penyembuh tradisional ya, kalau apa orang Indonesia zaman dulu bilang tuh seperti itu gitu loh. Seorang ahli mediocre hebat, ahli apapun lah yang mereka itu expert di bidangnya, orang-orang yoga itu. Finally kita itu kayak semacam ada kesombongan spiritual di salah satu kita itu. Bahkan aku sendiri ngerasa waktu kita sama-sama ke Gunung Kawi untuk melukat, nggak tahu kenapa tuh ada temen yang pengen aku deketin, dia tuh kayak nggak mau gitu, kayak menghindar gitu loh. Mungkin karena dia nggak nyaman ya dengan selama 2 minggu kenal aku aja dia tuh kayak gitu, apalagi nanti kalau udah setahun 2 tahun gitu loh. Ada yang komplain kalau ada aku itu nggak enak gitu loh. Ya udah, akhirnya ya itu kesalahan mereka sendiri untuk menjadi seperti itu. Mereka sendiri sudah flexing, aku tuh sudah tahu ini, kamu diam aja. Oke lah, karena mereka sudah banyak yang lebih tua dibandingkan saya, jadi saya hormat aja gitu loh. Tapi yang anehnya itu adalah ketika kamu itu ngaku mental illness, baru tahu aku kenapa kamu tuh kayak gitu, karena kamu itu juga sama orang itu sering sebel. Sebel ini yang membuat orang-orang itu menarik energi negatif. Dan finally aku memutuskan saat itu, karena aku tuh kan galak gitu ya, memutuskan untuk nggak marah, jadi keinginan marah ketika saya digitukan gitu loh di minggu-minggu ketiga itu. Jadi kayak menghindar sendiri. Saya tuh kayak membuat benteng energi sendiri biar saya tuh nggak gampang nggak gampang nggak gampang diserang gitu loh, secara emosional dan secara psikis gitu loh. Menurut aku tuh kayak gitu sih sekarang itu, apa tuh namanya, orang zaman sekarang tuh ternyata mindset seperti itu tuh ada gitu loh, mindset anak-anak SMP SMA yang gak nyaman sama orang, padahal kita sama-sama di sana itu latihan dan juga sakit itu. Jadi finally itu setelah salah satu teman aku ini yang gak nyaman dan kayak komplain itu, finally dia hampir terpental karena dia merasa komplain, dia merasa dia hampir kayak keluar gitu, kayak kabur gitu, tapi finally nggak jadi gitu loh. Anehnya setelah kita mau kelulusan di tempat trainer itu ada aja gangguan berupa listrik mati lah, terus mobil mogok lah, terus habis itu kayak ada aja tetangga orang asing itu marah-marah karena aktivitas kita ngelabrak gitu loh. Itu ada aja. Jadi aku ngerasa yang orang bule itu juga dia punya uang tapi dia juga sakit gitu loh. Dia juga kayak nggak sukses karena dia nggak bisa seperti itu. Akhirnya aku merasakan kita lulus bareng-bareng, tapi habitnya teman-teman saya yang trainer ini, alumni saya yang trainer ini, dia balik lagi seperti dulu. Kalau dia itu kalau nggak ada kesenangan ini dia nggak bisa hidup gitu loh, dia nggak bisa melakukan ini gitu loh dia itu. Jadi kesombongan spiritual dan tidak bisa ngerem passion kita itu apa, itu juga bisa membuat kita itu sakit-sakitan dan terkadang menuju ke jurang kehancuran. Jadi aku tuh hati-hati sama teman-teman. Kalau kalian, aku sudah mewanti-wanti di TikTok, kalau kalian mau memilih jalur spiritual, penyembuhan spiritual, ya sudah konsisten dan turuti apa kata healer-healer yang canggih di sana. Turuti apa kata-kata orang yang sudah puluhan tahun untuk menyembuhkan orang di sana, tuh turutin. Jangan sampai kalian itu kayak menghendaki kalau kalian itu kayak ini nggak bisa menerima gitu loh. Karena aku pernah melihat juga waktu saya melihat pasien gitu ya, dia itu kan seharusnya kan semingguan nih,
untuk nggak kemana-mana gitu ya. Memang dia tuh kayak diisolasi, harus di sana harus meditasi atau apa, dia kabur guys ke Ubud untuk makan-makan atau apa gitu. I feel like that's really not nonsense gitu. Apalagi kalau kita liburan terus kita kayak penghabisan gitu mau makan enak atau apa tuh nggak bisa kayak gitu juga gitu loh. So that's it. Aku harap kalau kalian punya uang, walaupun mungkin uang puluhan juta itu bagi kalian sedikit ya, beberapa orang ya, banyak orang ya. Tapi jadikanlah hal-hal seperti itu sebagai investasi gitu loh. Karena bagaimanapun banyak sekali orang di Bali pun untuk healing dengan harga 2 jutaan aja mereka nggak mampu. Apalagi kalian-kalian yang orang-orang ibu kota dan orang-orang yang sebulan bisa punya prospek income yang bagus. Ya harus kalian akuin kalau memang healing terapi itu investasi, bukan buang-buang duit gitu loh. Itu pun kalau kalian kecewa dengan programnya pun, at least kalian bisa mengambil kayak mengambil pelajaran yang berharga di sana sih. Itu sih menurut aku, karena sampai sekarang ini teman-teman alumni aku berpisah semua. Saya sendiri juga sudah nggak kontak dengan mereka-mereka ini. Ya saya putuskan untuk balik bekerja di dunia saya. Terus aku harap, karena mereka sendiri pun itu bagaimanapun mereka ya baik buruknya itu mereka belak-belakan banget. Jadi aku tuh bisa mengetahui masalah orang itu seperti apa dibandingkan kalian sembunyikan akhirnya meledak melukai orang lain kan gitu. Okay, that's it. Dan I hope you enjoy my story. See you, bye-bye.